Selamat pagi. Pagi, hai. Kita balik lagi di Kukurasi. Udah lama ya kita nggak ngobrol. Udah lama banget. Mana aja sih lu? Lu kali kemana aja? Gue sih ngantor aja sih. Oh ya sama. Salah, pekerja ibu kota. Hidup kita sedih. Jadi kita baru nemu ini nih film Azik. Film yang dulu udah pernah kita bahas. Ungkit-ungkit. Ya waktu itu dia termasuk salah satu film yang pengen kita tonton. Film-film kan yang pengen kita tonton. Dan ternyata filmnya sudah berlabuh. Di salah satu web streaming online. The Tale of Tales. Ini filmnya siapa? Ini filmnya Matteo Garrone. Jadi filmnya tentang fairy tales-nya Mas Giuseppe siapa gitu. Itu ada 3 cerita yang di selang-seling gitu deh ceritanya. Yang pertama ceritanya tentang sepasang suami istri yang belum punya anak. Terus karena si istrinya si Ratu, ini Raja dan Ratu, pengen banget buat punya anak, jadi dia menghalalkan segala cara itu. Sampai akhirnya dia udah punya anak, dan ternyata anaknya punya kembaran yang serupa, tapi si ibunya ini posesif aja. Aduh, temen lo tuh rakyat jelata, please. Gak boleh main-main, tapi padahal mereka benar-benar kembar. Mereka literally ya. Meskipun beda ibu tapi bener-bener kembar. Dari situ deh muncul permasalahan dari posesivitas. Ada nggak sih kata posesivitas? Ada. Si ibu itu gitu. Cerita kedua tuh tentang seorang raja yang pendek dan lucu. Gak lucu sih, yang punya anak yang manis dan berbakat, yang sayang ayah. Cuma bapaknya ini lebih sayang sama kutu peliharaannya daripada sama anaknya. Iya, bete banget. Merah kok kutu ya? Merah kutu tuh gimana sih? Gede lucu gitu sih. Kalau cuma kutunya. Raja ini mau menikahkan anaknya, sama ternyata orang yang mau nikah itu tidak diinginkan sama anaknya, tapi raja tetap maksa. Cerita ketiga itu tentang seorang raja. Dia jatuh cinta sama suara indah di seberang istana. Jadi si pemilik suaranya agak panik karena sebenarnya dia bukan perempuan cantik, muda, berbadan indah seperti yang diharapkan si raja. Ini menceritakan tentang kisah si nenek tua berusaha supaya dia tetap bisa bersama si raja tanpa rajanya tahu dia nenek tua. Bingung kan? Rumit ya. Tonton diri. Jadi sebetulnya film ini tuh bukan film fairy tale ala-ala Disney yang indah happy ending gitu ya. Dan back to the roots. Iya, back to the roots banget. Ceritanya tuh benar-benar fairy tale yang abad kesekian, yang penuh dengan darah, penuh dengan ketidaksinkronan dengan nilai-nilai yang kita pegang saat ini sebetulnya ya. Sebetulnya iya. Film ini sih bagusnya dia ngegambarin secara ya pesan moralnya banyak, cuma ya nggak kayak fairy tale Disney. Dia memang lo tuh harus agak mikir dulu baru jadi itu sebenarnya menggambarkan tentang ini toh, ini mengumpamakan tentang ini toh gitu. Karena mostly pas nonton filmnya lo akan tersihir dengan settingnya ya. Iya. Itu nilai paling besar dari film ini adalah setnya yang wow super banget, kayak film-filmnya Tarzan gitu, kayak The Fall atau apa filmnya? The Fall. Ya, Game of Thrones sih ya, yang benar-benar niat banget gitu deh kostumnya, istananya, binatangnya, CGI-nya the best. Kalau cerita favorit lo apa dari istri? Favorit gue itu cerita kedua, yang si raja dan putrinya yang dinikahkan sama orang yang tidak disukainya. Putrinya tuh pada akhirnya berubah menjadi orang yang strong, yang tadi cuma cece manis, papa, aku yang menikah dengan pangeran gitu. Jadi di strong. Kalau lo gimana? Kalau gue lebih suka cerita pertama tentang si ratu yang posesif sama anaknya. Ya gue merasa relate aja sama Hayek. Lu merasa kayak sama Hayek? Enggak. Jadi ceritanya film ini mau kita kasih berapa kuku? 1, 2, 3. 3,5. Masih lama? Ya sama dong. Karena film ini tuh kalau menurut gue ya, film ini tuh emang nilai paling besarnya udah di settingnya aja. Kalau secara cerita tuh bukan sesuatu yang menonjol lah, dan ceritanya juga kayak flow-nya tuh nggak beraturan gitu loh, karena 3 cerita dikaitin jadi satu, tapi bagus. Tapi secara visual tuh oke banget.
gue kasih 3,5 soalnya bukan tipe film yang akan lo tonton 2 kali. Ini film yang at the moment banget. Jadi kayak lo nonton, lo konsen, lo menikmati banget, wow gitu. Tapi terus habis nonton ya udah, sudah. Nggak, bukan yang kayak akan lo Lupa ceritain ya. lo kenang-kenang. Kayak mana? Terus Filmnya- besok kayak kemarin nonton apa sih nggak tahu. tapi film ini pas deh kalau lo kangen dengan film-film bersetting niat. Gitu. Dan tapi ini ya, NSFW ya. Bukan buat adik-adik yang umurnya di bawah 18. 18. Bukan, mungkin di bawah 21, bukan. Karena sangat grown up. Oke, kalau gitu, kalau mau ada request film atau apa, ingat setiap bulan kita menerima request Satu kamu-kamu film, ya. buat kita bahas gitu. Oke, jangan lupa subscribe. Kalau semakin banyak subscribe, lo semakin semangat untuk membahas ya. Jujur. Nanti kita bisa pasang iklan. Iya, kita sudah iklan. Ya udah deh. Oke, sampai Oke. sini dulu ya. See you next time. Bye.